Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di G4N Channel. Halo Bapak Ibu Guru semuanya. Saya harap semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, tes potensi akademik atau TPA adalah salah satu jenis psikotes yang digunakan untuk mengukur kecerdasan intelektual seseorang. Setidaknya ada 3 aspek yang dinilai dalam tes TPA, yakni verbal, numerikal, dan figural. Kemampuan verbal adalah kemampuan memahami dan berpikir menggunakan bahasa. Yang kedua, kemampuan numerikal adalah kemampuan memahami dan berpikir menggunakan angka. Sedangkan yang terakhir adalah kemampuan figural, adalah kemampuan memahami dan berpikir menggunakan gambar. Itu adalah jenis-jenis dari TPA. Baik, sebelum lanjut ke soal latihan, silahkan Bapak Ibu untuk like, komen, dan subscribe video ini. Terima kasih. Soal nomor 1. Lampu gelap sama dengan makanan titik-titik. A. Enak, B. Lapar, C. Ngantuk, D. Snack, E. Kenyang. Petunjuk untuk menjawab pertanyaan soal bentuk verbal yaitu adalah carilah kata yang mempunyai hubungan atau analogi yang serupa dengan soal. Strateginya yang paling penting dalam menghadapi soal semacam ini adalah menemukan kata kunci atau hubungan khusus dari 2 kata atau lebih dari kata yang diberikan. Maka jawaban untuk pertanyaan nomor 1 adalah jika lampu gelap maka makanan lapar. Jawabannya adalah B. Selanjutnya soal nomor 2. Kuman, antiseptik, dan kuang artinya kencang, harimau, hewan, sirkus, lompatan. Jawaban yang betul adalah harimau. Selanjutnya nomor 3. Tinggi, dalam sama dengan awan, titik-titik. A. Matahari, B. Minyak tanah, C. Batu-batuan, D. Pohon, E. Tiang listrik. Jawabannya adalah jika tinggi, dalam, dan awan adalah minyak tanah. Selanjutnya nomor 4. Februari, Juli sama dengan Selasa. A. Rabu, B. Kamis, C. Jumat, D. Sabtu, E. Minggu. Maka jawabannya jika Februari, Juli sama dengan Selasa titik-titik adalah ya betul, Minggu. Soal nomor 5. Diameter lingkaran sama dengan diagonal titik-titik. A. Segi 4, B. segitiga, C. elips, D. ban, E. bola. Oke, silahkan Bapak Ibu bisa sambil menjawab, sambil menebak, sambil menunggu jawaban dari kita. Jika diameter lingkaran sama dengan diagonal, jawabannya adalah ya betul, A. Segi 4. Nomor 6. Jika konduktor orkestra sama dengan titik-titik. A. Penyair soneta, B. Komponis lagu, C. Lagu musik, D. Aktor komedi, dan E. Sutradara film. Oke.
Maka jawaban yang betul adalah, ya, jawabannya adalah E, sutradara film. Nomor selanjutnya, nomor 7. Sakit dokter sama dengan titik-titik. A, patah tumbuh. B, album foto. C, rusak montir. D, lantai sama dengan lidi. Dan E, maju mundur. Maka jawaban yang betul untuk pertanyaan nomor 7, jika sakit sama dengan dokter, maka jawabannya adalah rusak montir. Nomor selanjutnya, nomor 8. Jika pembalap sirkuit sama dengan titik-titik. A, joki kuda. B, petinju ring. C, sapi sawah. D, harimau hutan. Dan E, tipira. Maka hubungan kata yang paling tepat untuk pertanyaan nomor 8 adalah pembalap sirkuit sama dengan, ya betul, jawabannya adalah petinju di ring. Nomor selanjutnya, nomor 9. Italia 2006. A, Perancis sama dengan 2022. Jerman Barat 1998. C, Argentina 1990. D, Italia 1998. Dan E, Brazil 1994. Hubungan kata yang paling tepat untuk Italia 2006. Jawabannya adalah E, Brazil 1994. Selanjutnya nomor 10. Merdeka. Jika merdeka sama dengan 14 ditambah 5 ditambah 18 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 11 dan ditambah 1 sama dengan titik-titik. A, mati sama dengan 14 ditambah 2 ditambah 21 ditambah 2. B, bambu 4 ditambah 2 ditambah 14 ditambah 4 ditambah 2, 3. Dan C, runcing 18 ditambah 21 ditambah 14 ditambah 3 ditambah 9 ditambah 14 ditambah 7. D, hijau 8 ditambah 9 ditambah 10 ditambah 1 ditambah 21. Dan E, kalah 11 ditambah 1 ditambah 13 ditambah 1 ditambah 9. Hubungan kata yang paling tepat untuk pertanyaan ini adalah jika merdeka sama dengan 14 tambah 5 tambah 18 tambah 4 tambah 5 tambah 11 tambah 1 sama dengan, ya betul sekali, jawabannya D, hijau. 8 ditambah 9 ditambah 10 ditambah 1 ditambah 21. Selanjutnya nomor 11. Jika mesin cetak adalah tinta sama dengan titik-titik. A, murid adalah pensil. Diesel, solar. Tukang kayu, mebel. Iri, dendam. Dan E, nenek cucu. Maka hubungan kata untuk mesin cetak sama dengan tinta sama dengan, ya jawabannya adalah diesel, solar. Nomor 12. Jika burung sayap terbang sama dengan titik-titik. A, cabai, garam, sayuran. B, anjing lari ekor. C, Mike penyanyi show. D, creamer
gula, kopi, dan E. mesin, bensin, jalan. Hubungan kata untuk soal ini yang paling tepat antara burung sayap terbang sama dengan, ya jawabannya adalah E. mesin, bensin, dan jalan. Nomor selanjutnya, nomor 13. Guru, sekolah, murid sama dengan titik-titik. A. berenang, air, kolam. B. petani, sawah, sapi. C. dosen, mahasiswa, kampus. E. pengarang, buku, penerbit. Dan E. gembala, ladang domba. Hubungan kata yang paling tepat untuk soal nomor 13 adalah E. guru, sekolah, murid sama dengan gembala, ladang domba. Nomor selanjutnya, nomor 14. Pena, tinta, kertas sama dengan A. kuas, palet, kanvas. B. mobil, bensin, jalan. C. kapur, penghapus, papan tulis. D. kuas, cat dinding. E. cat kaleng rumah. Hubungan kata untuk soal ini, pena, tinta, dan kertas dengan kuas, cat, dan dinding. Nomor selanjutnya, nomor 15. Huruf kata cerita sama dengan titik-titik. A. luar angkasa, astronomi, fosil. B. padi, karung, lambung. C. jarang, sering, selalu. D. bintang, galaksi, alam semesta. Saya, kita, dan mereka. Maka hubungan kata yang paling tepat dengan huruf kata dan cerita adalah, ya, D. bintang, galaksi, alam semesta. Bapak Ibu, sekarang kita berganti tipe ya, untuk soal TPA-nya. Sekarang tipenya itu penalaran analitik. Nomor 16. Gaji Roni lebih besar daripada gaji Dani dan Sule. Gaji Dani lebih besar daripada gaji Sule. Gaji Wika lebih besar daripada gaji Roni, Dani, dan Sule. Apa kesimpulannya? A. gaji Roni dan Sule sama besarnya dengan gaji Roni dan Dani. B. gaji Roni lebih besar daripada gaji Wika. C. Roni mempunyai gaji paling besar. D. Sule mempunyai gaji paling kecil. Dan E. gaji Sule setengah gaji Roni. Di pertanyaan ini kita dituntut untuk mencari kesimpulan dari sebuah pertanyaan, dari sebuah pernyataan, bukan pertanyaan ya. Oke, kita bikin dulu seperti ini. Kita bikin deret ya. Dari keterangan dari pernyataan di atas, kita bikin urutan. Yang pertama adalah gaji Wika itu paling atas tentunya ya dari pernyataannya. Lalu gaji Roni, lalu gaji Dani, lalu gaji Sule. Oke, itu aja ada 4 orang. Jadi kesimpulannya adalah yang paling tepat ternyata D. Gaji Sule mempunyai ya, atau Sule mempunyai gaji paling kecil. Begitu. Selanjutnya nomor 17. Dalam sebuah perlombaan lari, Rido mencapai garis finish sesaat setelah Lukman. Bimo mencapai garis finish di antara Lukman dan Roni. Roni sendiri mencapai garis finish setelah Aris yang merupakan juara lomba lari tersebut.
Urutan masuk finish kelima anak tersebut adalah A. Bimo, Lukman, Aris, Roni, Rido. B. Aris, Bimo, Rido, Roni, Lukman. C. Aris, Roni, Bimo, Lukman, Rido. D. Aris, Rido, Roni, Bimo, Lukman. Dan E. Roni, Bimo, Aris, Rido, dan Lukman. Dari pernyataan ini kita dituntut untuk mencari urutan ya, urutan siapa yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Jadi berdasarkan teks pada soal, kita dapat menyimpulkan bahwa Aris mencapai garis finish paling awal. Roni adalah orang yang kedua yang mencapai garis finish. Bimo mencapai garis finish di antara Roni dan Lukman ya, menjadi orang ketiga tentunya mencapai garis finish. Lukman menjadi orang keempat ya, yang mencapai garis finish, dan terakhir Rido mencapai garis finish kelima. Sehingga urutan yang paling tepat nih antara pelari di sini adalah Aris, Roni, Bimo, Lukman, dan Rido. Jadi jawaban yang paling tepat, nah yang sesuai pernyataan di atas adalah jawabannya adalah C. Aris, Roni, Bimo, Lukman, dan Rido. Selanjutnya pertanyaan nomor 18. Dalam sebuah perlombaan lari, Rido mencapai garis finish sesaat setelah Lukman. Bimo mencapai garis finish di antara Lukman dan Roni. Roni sendiri mencapai garis finish setelah Aris yang merupakan juara lomba lari tersebut. Anak yang masuk finish paling akhir adalah titik-titik. Nah, di sini pertanyaannya atau di sini pernyataannya maksud saya sama dengan yang ditanyakan di soal nomor 17. Jadi sebelumnya udah kita tahu ya, pelari yang paling terakhir adalah ya Rido ya. Nih dari sini kita udah tahu ya di pertanyaan nomor 17. Jawabannya adalah Rido. Jadi jawabannya adalah D. Selanjutnya nomor 19. Dalam rapat pengurusan RW di pos ronda dihadiri oleh 8 orang. Pak Hamdan sebagai ketua RW duduk di antara bendahara dan sekretaris, yaitu Pak Andi dan Pak Mikel. Pak Udin duduk berhadapan dengan Pak Hamdan dan bersebelahan dengan Pak Doni. Posisi Pak Soni berada di antara Pak Joko dan Pak Andi, sedangkan Pak Romi duduk di depan Pak Soni. Siapakah yang duduk berseberangan dengan Pak Mikel? Nah, di sini yang ditanyakan adalah siapa yang duduk berseberangan dengan Pak Mikel. Untuk menjawab pertanyaan seperti ini, kita harus bikin dulu sebuah lingkaran karena bapak-bapak ini sedang rapat di meja bundar ya. Contohnya seperti ini. Nah, ini saya sudah bikin tempat duduknya sesuai pernyataan di atas. Untuk Pak Hamdan nih sebagai ketua RW, posisinya di sini duduk di antara bendahara dan sekretaris, yaitu Pak Andi dan Pak Mikel. Pak Udin duduk berhadapan dengan Pak Hamdan. Pak Udin duduk berhadapan dengan Pak Hamdan dan bersebelahan dengan Pak Doni. Posisi Pak Soni berada di antara Pak Joko. Pak Soni berada di Pak Joko dan Pak Andi, sedangkan Pak Romi duduk di depan Pak Soni. Yang ditanyakan kan adalah Pak Mikel ya. Pak Mikel siapa seberangnya? Tentunya adalah Pak Joko. Begitu. Jawabannya adalah E. Oke, selanjutnya nomor 20.
Ibu Tari menyajikan 8 jenis buah-buahan di meja makan dengan posisi membentuk 2 garis ya, membentuk 2 garis. Posisi jeruk berhadapan dengan salak dan terletak di antara semangka dan mangga. Apel dan salak diletakkan bersebelahan. Mangga diletakkan berhadapan dengan pisang dan di antara jeruk dan jambu. Di samping itu, nanas diletakkan di sebelah pisang. Buah yang diletakkan di antara pisang dan apel adalah, nah itu yang ditanyakannya. Berarti buah yang diletakkan di antara pisang dan apel apakah mangga, jeruk, nanas, salak, dan semangka. Nah, Ibu Tari ini menyajikan 8 jenis buah-buahan. Kita bikin 2 garis seperti ini ya. Ini saya udah bikin jawabannya seperti ini, dibikin 2 garis sesuai pernyataan. Ada 8 buah di sini, ada apel, salak, pisang, nanas, semangka, jeruk, mangga, dan jambu. Mari kita lihat posisi jeruk nih. Posisi jeruk berhadapan dengan salak. Jeruk ada di hadapan dengan salak dan terletak di antara semangka dan mangga. Apel dan salak diletakkan bersebelahan dengan diletakkan bersebelahan ya, titik. Mangga diletakkan berhadapan dengan pisang. Oke, sudah sesuai ya. Dan di antara jeruk dan jambu, nah ini mangga itu ada di seberang pisang di antara jeruk dan jambu. Di samping itu nanas diletakkan di sebelah pisang ya. Jadi pertanyaan, buah yang diletakkan di antara pisang dan apel. Pisang dan apel. Nah, udah ketemu kan jawabannya? Yaitu salak. Ya, jawabannya adalah D. Baik, selanjutnya adalah nomor 21. Pak Rido bermaksud membahas pembagian warisan untuk 8 anaknya. Setelah makan malam, mereka duduk melingkar dengan posisi Salman berhadapan dengan Rais dan Jaki berhadapan dengan Parah. Dirga duduk dekat Jaki dan berseberangan dengan Nana. Pipi duduk di antara Salman dan Parah dan berseberangan Rizka. Posisi Hana di antara titik-titik. Parah dan Pipi, Salman dan Parah, Rais dan Parah, Jaki dan Rais, Salman dan Jaki. Soal nomor 21 ini masih sama seperti soal sebelumnya ya, dimana kita membuat garis melingkar, karena nih di sini juga udah disebutkan ya, mereka duduk melingkar ya. Melingkar dengan fokus utama pertama adalah pipi yang duduk di antara Salman dan Parah. Saya bikin seperti ini ya, udah dibikin nih. Salman, pipi duduk di antara Salman dan Parah dan berseberangan. Pipi ini berseberangan dengan Priska. Setelah itu kita tentukan nama-nama anak yang lain sesuai pernyataan di sini nih, pernyataan di atas. Jadi yang ditanyakan adalah posisi Hana nih. Posisi Hana duduknya di antara siapa? Yaitu di antara Rais dan Parah. Jadi jawaban yang betul untuk pertanyaan nomor 21 adalah C. Posisi Hana duduk di antara Rais dan Parah. Nomor selanjutnya, nomor 22. Dalam pembagian tugas kuliah, ada 5 orang yang berdiskusi dengan memakai kostum yang berbeda-beda. Dodi memakai kemeja, Aldi dan Bintang memakai kaos lengan pendek, sisanya memakai kaos lengan panjang. Pipit dan Hari memakai sepatu, Aldi memakai sepatu sendal, sisanya memakai sendal. Dodi dan Aldo tidak berkacamata, sedangkan yang lain memakai kacamata. Yang ditanyakan di sini, siapakah mahasiswa yang berkacamata
memakai kaos lengan pendek dan bersendal. A. Aldi, B. Bintang, C. Pipit, D. Hari, dan E. Dodi. Dari pernyataan di atas kita bisa bikin catatan kecil. Dodi memakai kemeja, Aldi dan Bintang itu memakai kaos lengan pendek, sisanya lengan panjang. Artinya hanya tersisa Aldi dan Bintang. Jadi yaitu A dan B. Namun di sini Aldi memakai sepatu sendal, sehingga yang tersisa memakai sendal adalah Bintang ya. Jadi jawabannya adalah B. Selanjutnya nomor 23. Pada Jalan Perintis Kemerdekaan terdapat 8 ruko pedagang yang saling berhadapan. Pedagang kain bersebelahan dengan pedagang tas. Pedagang pakaian berada di antara pedagang kue dan pedagang emas, serta berhadapan dengan pedagang tas. Pedagang beras berada di sebelah kanan pedagang makanan ringan dan di depan pedagang alat tulis. Pedagang makanan ringan berhadapan dengan pedagang kue. Pedagang yang berada di samping kiri pedagang makanan ringan adalah, itu yang ditanyakannya, A. Pedagang beras, B. Pedagang tas, C. Pedagang kain, D. Pedagang alat tulis, dan E. Pedagang emas. Nah, di soal nomor 23 ini juga kita bikin analogikannya seperti yang sama ya di soal sebelumnya. Kita bikin dua garis, dimana kita membuat dua garis ya, dua garis deret. Contohnya seperti ini. Ini saya udah sesuaikan dengan pernyataan di atas. Kemudian kita masukkan nih di sini udah bikin dua garis, lalu kita masukkan nama-nama pedagang yang udah ada di pernyataannya. Yang jadi fokus utama yaitu di pedagang beras, berada di sebelah kanan tadi itu ya. Pedagang beras berada di sebelah kanan pedagang makanan ringan dan di depan pedagang alat tulis. Lalu yang lainnya kita masukkan ke deret yang sudah kita buat seperti ini. Di sini yang ditanyakan adalah pedagang yang berada di samping kiri pedagang makanan ringan. Siapakah? Oke, kalau sebelah kanan ya tadi ya pedagang beras. Pedagang yang sebelah kirinya yaitu pedagang tas. Oke, jawabannya adalah B. Selanjutnya nomor 24. Seorang pencari bakat di suatu sekolah sedang membentuk sebuah vokal group untuk dipromosikan sebagai artis pendatang baru. Para peserta yang memenuhi syarat untuk menjadi anggota grup vokal adalah Anissa, Bian, Cherry, Dania, Echa, dan Gisel. Ada 6 orang ya. Jika Gisel dipilih, maka Cherry harus dipilih juga. Ini pernyataannya nih. Yang kedua, jika Cherry dan Bian keduanya dipilih, maka Anissa tidak boleh dipilih. Jika Bian dan Anissa keduanya dipilih, maka Echa tidak boleh dipilih. Jika Anissa dipilih, maka Dania atau Fania harus dipilih salah satu, tetapi tidak keduanya. Dania atau Echa harus dipilih salah satu, tidak boleh keduanya. Jika baik Anissa, ini pertanyaannya, jika baik Anissa maupun Gisel terpilih, berapakah jumlah maksimum anggota grup vokal tersebut? A1, B2, C3, D4, dan E5. Berdasarkan aturan nomor 1, berdasarkan aturan nomor 1, jika Gisel dipilih maka Cherry harus dipilih juga. Maka nih Cherry terpilih.
Lalu berdasarkan aturan nomor 4, maka Pania terpilih dan ia dipilih di aturan ke-5. Jika berdasarkan aturan ke-5, maka Dania terpilih ya. Jadi jumlah maksimum anggota grup vokal adalah berapa? Ya betul, 5 ya. 5 yaitu Anissa, Giselle, Cherry, Pania, dan Dania. Soal selanjutnya ini dengan pernyataan sama dengan pernyataan sebelumnya seperti soal di nomor 24, tapi di sini yang ditanyakan berbeda ya. Jika hanya ada 4 orang terpilih yaitu Pania dan 3 siswi lainnya, siapakah ketiga peserta lainnya? Oke, udah ditentukan nih, Pania 1. Berarti dicari 3 lagi. A. Anissa, Bian, dan Eca. B. Anissa, Cherry, dan Eca. C. Anissa, Bian, dan Giselle. D. Anissa, Giselle, dan Dania. Dan E. Anissa, Giselle, dan Pania. Oke, diketahui Pania dan 3 orang lain yang terpilih ya. Lalu nih kita lihat di aturan, berdasarkan aturan yang keempat nih, maka Anissa terpilih dan Dania tidak terpilih. Kalau berdasarkan aturan yang kelima, karena Dania tidak terpilih, maka Eca terpilih. Oke, jika berdasarkan aturan 1, maka Cherry terpilih bukan Giselle. Sebab jika Giselle terpilih, maka Cherry juga terpilih dan berakibat 5 orang yang lain juga terpilih ya. Jadi kita bisa simpulkan ketiga peserta lainnya adalah yang barusan disebutkan, Anissa, Cherry, dan Eca. Jawabannya adalah B. Nomor selanjutnya di sini nomor 26 masih sama dengan pernyataan sebelumnya yang dinyatakan. Cuma berbeda di pertanyaan juga ya. Jika baik Anissa maupun Pania terpilih, mana pernyataan di bawah ini yang pasti benar? A. Bian pasti terpilih. B. Dania pasti terpilih. C. Eca pasti terpilih. D. Cherry pasti tidak terpilih. Dan E. Bian dan Dania pasti terpilih. Diketahuinya Anissa Pania terpilih. Ini yang udah kita ketahui. Lalu berdasarkan pernyataan di atas yang udah pasti benar nih. Berdasarkan aturan nomor 4, maka Dania tidak terpilih. Sehingga pada aturan nomor 5, karena Dania tidak terpilih, maka Eca yang terpilih. Jadi jawabannya adalah ya betul, Eca pasti terpilih ya. Kalau Anissa maupun Pania terpilih, maka Eca juga pasti terpilih. Nomor selanjutnya 27. Dalam suatu perjamuan makan, jika disajikan nasi goreng, maka ayam goreng juga disajikan. Jika ayam goreng disajikan, maka buah-buahan juga disajikan. Jadi, simpulan dari pernyataan di atas adalah jika ayam goreng disajikan, maka buah-buahan juga disajikan. Jika nasi goreng tidak disajikan, maka buah-buahan tidak disajikan. Jika ayam goreng disajikan, maka nasi goreng juga disajikan. Jika buah-buahan tidak disajikan, maka nasi goreng tidak disajikan. Dan E. Jika buah-buahan disajikan, maka ayam goreng juga disajikan. Oke, mari kita simpulkan dari pernyataan di atas nih, dari perjamuan makan. Jika nasi goreng jika disajikan nasi goreng, maka ayam goreng juga disajikan. Lalu kalau ayam goreng disajikan, maka buah-buahan juga disajikan. Maka kesimpulannya adalah jika ayam goreng disajikan, di sini ada yang tepat ya, maka nasi goreng juga disajikan. Ini udah sesuai dengan pernyataan di sini. Selanjutnya nomor 28. Semua wisatawan asing memiliki paspor. Sebagian wisatawan asing berpaspor Belanda. Jadi
Oke, A. Wisatawan asing yang berpaspor adalah wisatawan Belanda. B. Semua wisatawan asing berpaspor Belanda. C. Yang berpaspor Belanda pasti wisatawan. D. Sebagian wisatawan asing tidak berpaspor Belanda. Dan E. Semua wisatawan Belanda berpaspor asing. Oke. Nih, kesimpulan jadi pernyataan nih dari semua wisatawan memiliki paspor dan sebagian wisatawan asing berpaspor Belanda. Kesimpulannya di sini adalah ya, sebagian wisatawan asing tidak berpaspor Belanda. Kalau ada kata yang ada sebagian, biasanya jawabannya di bawahnya cari yang sebagian. Selanjutnya nomor 29. Premis pertama adalah semua karyawan PT Kondang ikut unjuk rasa. Premis kedua, sebagian karyawan berstatus honorer. Oke, jadi kesimpulannya adalah A. Karyawan PT Kondang yang berstatus honorer juga ikut unjuk rasa. B. Sebagian karyawan PT Kondang tidak ikut unjuk rasa. C. Karyawan PT Kondang yang ikut unjuk rasa pasti berstatus honorer. D. Sebagian karyawan PT Kondang berstatus honorer. Dan E. Karyawan PT Kondang berunjuk rasa karena berstatus honorer. Jadi jawabannya adalah yang paling tepat adalah karyawan PT Kondang yang berstatus honorer juga ikut unjuk rasa. Selanjutnya nomor 30. Semua insinyur sipil pandai matematika. Sarwono bukan insinyur sipil. Jadi titik-titik. Nih, kesimpulannya adalah A. Sarwono tidak pandai dalam matematika. B. Sarwono adalah sarjana sastra. C. Sarwono bukan sarjana. D. Sarwono pandai dalam matematika. E. Tidak ada kesimpulan yang benar. Mari kita lihat dan mari kita cari kesimpulan yang paling tepat untuk pernyataan-pernyataan di atas. Jawabannya adalah ya, tidak ada kesimpulan ya, tidak ada kesimpulan yang benar berdasarkan premis-premis yang dinyatakan. Nomor selanjutnya. Oke, di sini kita pindah ke tipe TPA deret ya, deret hitung di sini ya. 231 titik-titik diikuti dengan 453 lalu 564. Pilihannya A 321, B 342, C 421, D 241, dan E 325. Oke, di sini kita buat dulu deretnya ya untuk mempermudah kita menghitung ya. Contoh deretnya seperti ini. 231, selanjutnya titik-titik, 453 dan 564. Caranya ini ke sini jaraknya berapa? Oke, kalau di sini udah saya hitung nih, di sini tuh ditambah 111 ya. 231 ditambah 111 adalah 342. 342 ditambah 111 adalah 453. 453 ditambah 111 itu adalah 564. Tadi di sini jawabannya adalah 342. Selanjutnya nomor 32. Masih deret hitungan. 48 titik-titik 64 dan 128 atau 128. Pilihannya 28 dan 24, 16 32, 26 14, 13 29, 22 14.
Seperti di soal sebelumnya, kalau deret hitung kita bikin dulu deretnya ya. Kalau di sini deretnya itu dikali 2 ya. Tuh contohnya seperti ini. 4, 8, 16, 32, 64, 128. Ini semuanya dikali 2. Maka jawaban yang paling tepat untuk deret di sini adalah setelah 8 adalah 16 dan 32. Jadi jawabannya adalah B. Oke, selanjutnya nomor 33. 3, 7, 15 titik 127 225. Pilihannya A 31, 63, 34 dan 42, 25 dan 16, 22, 25, 38 dan 14. Kita bikin deretnya terlebih dahulu ya. Jarak ini ketiga ke 7 ini kira-kira berapa nih? 3 ditambah berapa? Oh ya, tambah 4. Kalau 7 ke 15 ditambah berapa? Tambah 8. 4, 8. Nih, oke, selanjutnya seperti ini saja ya. 3, 7, 15, 31, 63, 127. Nih, jaraknya adalah semua ditambah 4, tambah 8, tambah 16, tambah 32. Jawabannya adalah setelah 15 yaitu 31 dan 63. Jawabannya adalah A. Nomor selanjutnya, nomor 34. 5, 8, 16, 19, 38, 41 dan titik. Pilihannya 43, 45, 44, 47, 48, 70, 82, 85, 44, 48. Oke, kita bikin deretnya terlebih dahulu dan kita cari jarak antara deret ke satu, kedua, ketiganya ya. Di sini deretnya yaitu menggunakan yang pertama ditambah 3, yang kedua dikali 2 dan selanjutnya seperti itu. Tambah 3 kali 2 tambah 3 kali 2. Berarti deret setelah 41 adalah 82 dan 85. Jawaban yang betul adalah D. 82 dan 85. Soal selanjutnya adalah soal nomor 35. 2, 3, 6, 7, 14, 15. Selanjutnya titik. Pilihannya 14, 6, 28, 29, 9, 3, 30, 31 dan terakhir 16, 32. Oke, di sini kita cari deretnya terlebih dahulu ya. Maka bikin dulu deretnya seperti ini. Di sini ada 2 deret. Yang pertama itu ditambah 1, 2 ditambah 1 sampai dengan 3. 3 ke 6 itu dikali 2. Lalu selanjutnya 6 ke 7 adalah ditambah 1 dikali 2 ditambah 1 dikali 2 ditambah 1. Jadi deret setelah 15 adalah 30 dan 31. Jawabannya adalah D. Selanjutnya nomor 36. 94, 88, 82, 76, 70, 64 titik. Dicari 2 ya, 2 deret selanjutnya. A52 60, B58 52, C56 50, D70 68 dan E60 54. Seperti pada soal-soal sebelumnya, kita bikin deret dulu
seperti ini. Di sini udah tentu ya, kita udah menemukan deretnya, yaitu dikurangi 6. 94 dikurangi 6 adalah 88. 88 dikurangi 6 82 sampai seterusnya. Maka deret setelah 64 adalah 58 dan 52. Jawabannya ada di pilihan B. Oke, selanjutnya nomor 37. 12, 9, 9, 8, 6, 7. Dan dicari 2 deret selanjutnya. A36, B33, C44, D34 dan 33, dan E54. Di sini kita bikin deret dulu seperti ini. 12, 9, 9, 8, 6, 7. Deretnya di sini ada 2 ya. Yang 12 ke 9 itu dikurangi 3, 9 kurangi 3, 6. 6 dikurangi 3 adalah 3. Oke, untuk deret yang kedua yaitu adalah dikurangi 1. 9 kurangi 8. 9 dikurangi 1 sama dengan 8. 8 dikurangi 1 sama dengan 7. 7 dikurangi 1 sama dengan 6. Maka jawabannya adalah 3 dan 6. Ada di pilihan A. Oke, selanjutnya nomor 38. Di sini kita pindah ke tipe, yaitu tipe hitungan cepat ya. Soalnya adalah 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah titik ditambah 29 sama dengan titik di sini maksudnya ditambah 6 tambah 7 tambah 8 sampai terakhir itu ditambah 29 sama dengan A 435, B 280, C 465, D 300 dan E 290. Untuk menghitung dan mencari jawaban untuk soal di sini kita bisa menggunakan sebuah rumus ya. Di sini udah kita ada diketahuinya hitungan 1, 2, 3 sampai 29. Rumusnya itu jumlah n pertama bilangan asli mempunyai rumus setengah kali n ditambah n1. Pada soal di atas n-nya itu yang 29, maka 29 dibagi 2, 29 bagi 2 atau per 2 dikali 29 ditambah 1, maka hasilnya 435. Berada di pilihan A. Oke. Selanjutnya nomor 39. 1 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 tambah 4 pangkat 2. Ini sama ya seperti sebelumnya, menggunakan hitungan ya seperti sebelumnya, cuma di sini pakai pangkat dicari. Maka pilihannya 275, 285, 385, 485 dan terakhir 400. Kalau hitungannya seperti ini kita bisa bikin manual saja ya. 1 tambah 2, 1 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2 sampai seterusnya. Maka hasilnya adalah 1 pangkat 2 itu 1, 2 pangkat 2 itu tambah sama dengan 4 sampai seterusnya. Ini tinggal ditambahkan saja. Maka hasilnya adalah 285. Jawabannya ada di B. Oke, selanjutnya nomor 40.
Dari data suatu sekolah tercatat 185 orang gemar basket, 220 orang gemar tenis meja, dan 140 orang gemar basket dan tenis meja. Banyak siswa seluruhnya ialah, yang ditanyakan adalah jumlah keseluruhan siswa ya. A 545, B 360, C 325, dan D 265. Di sini kita sudah mengetahui ada yang menyukai basket itu 185, lalu menyukai tenis itu 220, dan basket dan tenis itu 140 seperti ini. Lalu kita bikin diagramnya atau ya analogikanya seperti ini ya, dibikin ini B ini basket dan tenis. Yang menyukai keduanya adalah 140. 45 ini diambil dari 185 dikurangi 140 sama dengan 45. 220 dikurangi 140 sama dengan 80. Lalu kita untuk mencari seluruh siswanya tinggal dijumlahkan saja. 45 ditambah 140 ditambah 80 sama dengan, ya betul, hasilnya adalah 265 orang. Jawabannya ada di pilihan D. Selanjutnya nomor 41. Dari sekelompok anak, 22 anak senang membaca majalah, 28 anak senang bermain musik, 20 anak senang membaca majalah dan juga senang bermain musik. Banyak anak dalam kelompok tersebut ialah A 30, B 40, C 50, D 70. Soal di sini sama ya, sama dengan soal sebelumnya. Yang dicari keseluruhan jumlahnya. Sudah diketahui yang menyukai majalah nih, senang membaca majalah itu ada 22. Lalu yang menyukai musik itu ada 28 ya. Lalu menyukai keduanya, majalah dan musik, itu ada 20. Jadi kita bikin seperti ini. Lalu selanjutnya dibikin diagram 20 ada di tengah menjadi irisannya. 22 dikurangi 20 adalah 2 ya. Lalu musik 28 dikurangi 20 adalah 8. Tinggal ditambahkan jadi 2 ditambah 20 tambah 8 sama dengan 30. Betul. Jawabannya A. 42. Jika 3 lusin baju dibeli dengan harga Rp990.000, maka harga 25 baju ialah titik-titik. A 675.000, B 687.500, C 700.000, D 718.000. Diketahui harga 3 lusin 990.000. Lalu yang ditanyakan harga 25 baju, maka harga per satunya berapa? Oke, 3 lusin ini ada berapa? 1 lusin itu ada 12. Kalau 3 lusin berarti 36. Maka 990 dibagi 36, hasilnya adalah 27.500. Sehingga kita tinggal kalikan saja. 27.500 dikali 25 ya. Maka hasilnya adalah 687.500. Berada di jawaban B. Selanjutnya nomor 43. Upah rata-rata 7 orang pekerja
adalah 25.000 per hari. Jika ada tambahan satu orang pekerja, rata-rata upahnya menjadi Rp23.750 per hari. Maka upah pekerja baru tersebut ialah dari pernyataan di atas. Untuk rata-rata upah 7 orang adalah 25.000, sedangkan untuk rata-rata upah 8 orang adalah Rp23.750 ya per hari. Maka kita bisa bikin seperti ini. Jumlah upah untuk 7 orang adalah 7 dikali 25.000 sama dengan 175.000. Lalu kalau seandainya dibikin 8 orang adalah 23.750. 8 dikali 23.750, maka hasilnya 190.000. Nah, kalau seperti ini kita tinggal cari selisihnya, yaitu 190.000 dikurangi 175.000, yaitu adalah 15.000. Maka kita sudah menemukan hasilnya ya untuk upah yang orang ke-8 di sini, artinya 15.000. Jawabannya adalah B. Selanjutnya nomor 44. Sebuah perusahaan konveksi memerlukan 130 meter kain untuk membuat 40 potong baju. Apabila tersedia 312 meter kain, maka dapat dibuat baju sebanyak titik-titik. Dari pernyataan di atas kita akan mencari hasilnya ya. Kita bikin X dulu seperti ini. Lalu yang diketahuinya adalah sini apabila 312 meter kain kita punya, lalu dibagi dengan 130 yang di atas, itu untuk membuat 40 potong. Tinggal dikalikan 312 per 130 dikali 40, hasilnya adalah 96. Jawabannya adalah 96 potong. Ada di C. Selanjutnya nomor 45. Pak Ali membagikan 40 buah buku dan 30 buah pensil kepada sekelompok anak yatim. Setiap anak mendapatkan sama banyak untuk setiap jenisnya. Berapa orang anak yatim paling banyak yang dapat menerima buku dan pensil? A5, B10, C15, D20. Dari soal nomor 45 ini kita bisa menggunakan rumus EPB atau faktor persekutuan terbesar, karena di sini ditanyakan yang paling banyak ya. Oke, kita cari yang 40 dan 30. EPB-nya yaitu kalau 40 itu ada 1, 2, 4, 5, 8, 10 dan 20. Lalu kalau 30 itu ada di 1, 2, 3, 5, 6, 10 dan 15. Jadi EPB dari 40 dan 30 adalah 10 ya. EPB-nya adalah 10. Lalu ini adalah hasilnya. Maka hasilnya anak yatim yang paling banyak mendapatkan buku dan pensil adalah B, 10 orang. Selanjutnya nomor 46. Setiap siswa dalam satu kelas suka basket atau sepak bola. Jika di dalam kelas ada 30 siswa, yang suka basket ada 27 siswa, sedangkan yang suka sepak bola ada 22 siswa. Maka berapa jumlah siswa yang suka basket dan sepak bola? A3, B5, C8, D11 dan E19. Kalau pernyataan seperti ini kita bisa langsung ditambahkan saja ya. 27 ditambah 22 nih, orang yang suka basket ditambah orang yang suka sepak bola dikurangi
nih jumlah siswanya, maka hasilnya adalah 19. Jawabannya adalah E. Selanjutnya nomor 47. Untuk membentuk panitia sebuah acara ada 2 orang calon ketua, 3 orang calon sekretaris, dan 2 orang calon bendahara, serta tidak satupun yang dicalonkan pada 2 jabatan yang berbeda. Jika panitia terdiri dari 1 orang ketua, 1 sekretaris, dan 1 bendahara, maka berapa cara susunan panitia tersebut dapat dibentuk? Karena di sini masing-masing posisi hanya diambil 1 calon dan tidak ada seorang pun yang merangkap jabatan, maka kita langsung kalikan saja untuk nih yang dicalonkannya. 2 dikali 3 dikali 2 berapa? 2 kali 3 sama dengan 6. 6 dikali 2 sama dengan 12. Maka jawabannya adalah C, 12. Sama ya, 12. Selanjutnya nomor 48. Di dalam kelas terdapat sejumlah mahasiswa. Mahasiswa yang suka berenang ada 34 orang. Mahasiswa yang suka tenis ada 16 orang. Sedangkan yang suka keduanya adalah 5 orang. Berapa jumlah mahasiswa dalam kelas tersebut jika ada 2 orang tidak menyukai renang dan tenis? A. 6, 18, 30, 32, 42, dan 47. Oke, dari sini kita bisa bikin yang diketahuinya, yaitu renang itu ada 34, lalu yang suka tenis itu ada 16, yang suka renang dan tenis itu ada 5 ya, dan tidak suka keduanya ada 2. Maka kita bisa cari jumlah siswanya dengan cara bikin seperti diagram pada soal-soal sebelumnya. Ini R di sini suka renang dan T ini suka tenis dan 5 ini suka keduanya. 34 dikurangi 5 sama dengan 29. 16 dikurangi 5 sama dengan 11, dan ini adalah yang tidak suka keduanya, 2. Oke, kalau sudah dibuat seperti ini kita tinggal jumlahkan saja. 29 ditambah 5 ditambah 11 ditambah 2. Hasilnya adalah 47 orang. Jawabannya adalah E. Selanjutnya adalah nomor 49. Jika Sumantri berjalan menempuh jarak 2/5 km dalam 6 menit, berapakah kecepatan rata-rata perjalanan Sumantri? A. 4 km per jam, B. 4,2 km per jam, C. 4,5 km per jam, dan D. 4,8 km per jam, dan terakhir adalah E. 5 km per jam. Di sini kita bisa menggunakan rumus jarak, waktu, kecepatan ya. Di sini kalau biasanya untuk jarak ini kita bikin S sama dengan 2,5 atau 2/5 km. Lalu untuk waktunya ini Pak Sumantri ini 6 menit. 6 menit di sini artinya 6/60 ya. 6/60, lalu kita sederhanakan lagi menjadi jam 1/10 dari 6 menit ini. Lalu kita masukkan ke rumus Pi sama dengan S dibagi T. Kecepatan rata-rata sama dengan jarak dibagi waktu. Maka hasilnya adalah Pi nya kecepatan rata-rata 25 dibagi 1/10, maka hasilnya adalah 4 km per jam. Jawabannya adalah A. Selanjutnya adalah nomor 50. Di dalam keluarga, Dani memiliki 5 saudara. Saat bapak dan ibu Dani menikah, mereka telah memiliki anak masing-masing 2 anak
dan 1 anak. Jadi anaknya ada 3 nih. Doni lahir persis setahun setelah bapak dan ibunya menikah. Jumlah saudara kandung Doni adalah A1, B2, C3, D4, dan E5. Dari soal di sini sudah kita ketahui ya bahwa Dani ini mempunyai saudara tiri. Jumlahnya ada, ya betul, ada 3. Lalu kita tinggal kurangi saja. Doni memiliki 5 saudara, 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Betul, jawabannya adalah B. Baik, itu saja soal-soal latihan TPA atau tes potensi akademik dari kita. Semoga soal-soal latihan ini dari nomor 1 sampai nomor 50, semoga soal-soal yang kita sajikan ini bisa menjadi alat, bisa menjadi sarana untuk Bapak Ibu berlatih ya untuk soal tipe TPA atau tes potensi akademik. Itu saja dari kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.